Shalom Bapak Ibu, Saudara yang terkasih. Puji Tuhan kalau hari ini kita masih boleh ada. Hari ini kalau kita masih bisa bernafas. Kalau hari ini Tuhan masih mempercayakan satu hari lagi bagi kita untuk kita boleh jalani, untuk kita boleh nikmati. Dan semua itu cuma karena kemurahan dan anugerah Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, biarlah kita selalu limpah dengan syukur kepada Tuhan atas semua nikmat yang Dia beri dalam kehidupan setiap kita. Ada begitu banyak orang yang hidupnya hari ini mungkin penuh perjuangan yang begitu berat. Dan kalau hari ini kita boleh dalam keadaan baik, kita boleh dalam keadaan terus terpelihara oleh Tuhan, semua hanya oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Itu sebabnya hari ini saya tidak mau mengajak kita untuk merenungkan tentang ketakutan dan kekhawatiran. Sebab Bapak Ibu Saudara, untuk segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu saat kita merenungkan akan kebaikan Tuhan. Ada waktu di mana kita menaikkan syukur kepada Tuhan. Ada waktu kita bergumul dengan Tuhan tentang masalah dan persoalan kita. Tidak salah Bapak Ibu Saudara, kita datang kepada Tuhan, kita mencurahkan isi hati kita, kita mengadu kepada Tuhan tentang pergumulan hidup kita. Itu tidak salah. Sebab firman Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi Bapak Ibu Saudara, tapi ada tapinya Bapak Ibu Saudara. Jangan selalu datang kepada Tuhan hanya dengan keluhan, hanya dengan persoalan, masalah dan sebagainya. Tetapi ada saat-saat di mana kita tanggalkan semua beban yang ada, lalu kemudian kita datang kepada Tuhan, menghampiri Tuhan dengan ucapan syukur, menghampiri Tuhan dengan berterima kasih atas anugerahnya yang begitu besar dalam kehidupan setiap kita. Sebab hanya oleh karena anugerah itulah kita boleh ada hari ini. Ya Bapak Ibu Saudara, saya berdoa semua kita boleh memahami dan melihat anugerah yang besar itu. Di dalam pujian Amazing Grace, Bapak Ibu Saudara, ada satu kalimat berkata, I once was lost but now I'm found, was blind but now I see. Artinya Bapak Ibu Saudara, bukan hanya orang buta secara jasmani yang dicelikan, tetapi ada banyak orang yang matanya celik tetapi mata hatinya buta. Nah, kita orang-orang yang sudah menerima anugerah dan kebaikan Tuhan, maka biarlah kita boleh melihat anugerah yang besar itu. Nah, untuk itu judul dari konten saya kali ini saya beri judul Amazing Grace. Grace-nya bukan cuma menghidupi kita, tapi grace-nya itu amazing, ya Bapak Ibu Saudara. Namun sebelum saya berbicara lebih lanjut, mari kita berdoa bersama-sama. Kita mau merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus pemberi anugerah, hari ini kami boleh ada. Hari ini kami boleh bangun pagi dengan sehat. Hari ini kami boleh bangun dengan bernafas. Semua hanya oleh karena anugerah-Mu. Kalaupun ada di antara kami yang hari ini terbangun dengan masih ada rasa sakit penyakit dalam diri kami, Tuhan, kami tahu di dalam kelemahan kami akan melihat kuasa-Mu nyata bagi setiap kami, Tuhan. Itu sebabnya tidak ada alasan bagi kami atas apapun keadaan kami hari ini, sehingga kami tidak bisa mengucap syukur kepadamu, sehingga kami tidak bisa memuja-Mu, Tuhan. Sebab sungguh hidup kami ini hanya dilimpahi dengan kebaikan, kasih setia, anugerah yang daripadamu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap keberadaan kami, apapun dan bagaimanapun. Sebab kami percaya anugerah-Mu lebih daripada cukup bagi kami. Dan anugerah-Mu itulah yang menghidupi kami sampai hari ini dan seterusnya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Segala pujian dan hormat kami hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Ada salah satu pujian di dalam CD saya, Bapak Ibu Saudara, yang menyadarkan semua kita bahwa kalau kita masih bisa bernafas hari ini, itu bukan karena ya memang setiap pagi begini begitu. Setiap bangun tidur ya saya masih nafas. Oh tidak Bapak Ibu Saudara. Kalau kita masih bisa bernafas saat ini, semua hanya oleh karena anugerah Tuhan. Itu sebabnya mari saya mau ajak kita sama-sama untuk mensyukuri anugerah yang besar ini.
banyak alasan bagimu untuk tak menyelamatkanku, namun kau tetap mencariku. Mudah apabila kau mau untuk meninggalkan diriku, namun kau tetap besertaku. Bila ku masih bernafas kini, semua karena anugerah-Mu. Biar ku selalu hidup bagi-Mu, untuk menyatakan terima kasih-Ku. Bila ku masih bernafas kini, semua karena anugerah-Mu. Biar ku selalu hidup bagi-Mu, untuk menyatakan terima kasih-Ku. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau jujur, kalau kita mau akui, maka ada terlalu banyak alasan bagi Tuhan untuk tidak menyelamatkan kita. Kebebalan kita, kebodohan kita, keras kepala kita, dan kesombongan kita, dan sebagainya dan sebagainya. Bukan hanya untuk menyelamatkan, ada terlalu banyak alasan bagi Tuhan untuk meninggalkan kita. Karena berulang-ulang kali, selalu setiap saat kita menyakiti hati Dia. Setiap kali kita mengecewakan Dia dengan pikiran, perbuatan, rancangan hati kita, dengan perkataan kita. Kita sering kali mengecewakan Tuhan. Kita sering kali menyakiti hatinya. Ada terlalu banyak alasan kalau Dia mau meninggalkan kita dan tidak mau menyelamatkan kita. Tapi pada kenyataannya Dia tetap beserta kita. Dia tetap mau mengampuni setiap kesalahan-kesalahan yang kita akui di hadapan Dia. Itu sebabnya tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih yang Tuhan limpahkan dalam hidup setiap kita. Bukankah ini sebuah anugerah yang luar biasa bagi kita? Itu sebabnya biarlah apapun yang kita lakukan, apapun yang kita buat dalam hidup ini, dan biarlah selalu hidup kita berikan bagi Tuhan sebagai tanda ucapan syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan. Yang mau, mari sekali lagi sama-sama kita mau katakan di hadapan Tuhan, banyak alasan bagimu untuk tak menyelamatkanku, namun kau tetap mencariku. Mudah apabila kau mau untuk meninggalkan diriku, namun kau tetap besertaku. Bila ku
masih bernafas kini, semua karena anugerah-Mu. Biar aku selalu hidup bagi-Mu, untuk menyatakan terima kasih-Ku. Bila aku masih bernafas kini, semua karena anugerah-Mu. Biar aku selalu hidup bagi-Mu, untuk menyatakan terima kasih-Ku. Sekali lagi dengan segenap hati, bila aku masih bernafas kini, semua karena anugerah-Mu. Biar aku selalu hidup bagi-Mu, untuk menyatakan terima kasih-Ku. Biarlah hidup kita selalu sebagai persembahan kepada Tuhan, sebab sungguh hidup kita ini bukan punya kita lagi, tetapi Dia telah membeli kita dengan harga yang begitu mahal, dan harganya sudah lunas dibayar. Dan biarlah hidup yang Dia telah tebus ini kita boleh letakkan di mezbahnya sebagai tanda terima kasih kita kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, saat ini saya mau ajak kita untuk membuka firman Tuhan di dalam kitab Efesus 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Kita akan baca sama-sama, Bapak Ibu Saudara. Efesus 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Judul dari perikop ini, semua adalah kasih karunia. Amin. Ayat yang pertama dikatakan, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Itu sebabnya tadi dikatakan ada banyak alasan Tuhan untuk tidak menyelamatkan kita. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Tuhan yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Seperti tadi saya katakan, Bapak Ibu Saudara, ada terlalu banyak alasan bagi Tuhan untuk meninggalkan dan untuk tidak menyelamatkan kita. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. What amazing grace bagi setiap kita. Supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita di dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan usahamu, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Tuhan. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Tuhan, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Tuhan sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya.
Bapak Ibu Saudara, Efesus 2 ayat ke-8 tadi berkata apa? Sebab oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan usahamu, tetapi pemberian Tuhan. Sebab sekali lagi Bapak Ibu Saudara, tidak ada satupun yang dapat kita banggakan. Tidak ada sesuatu pun yang benar dari dalam diri kita sehingga kita boleh diselamatkan. Sehingga seperti tadi saya katakan sekali lagi, bahwa ada terlalu banyak alasan bagi Tuhan untuk meninggalkan kita, bahkan untuk tidak menyelamatkan kita. Bapak Ibu Saudara, tentunya kita pernah mendengar nama seorang penyair, Khalil Gibran. Dia seorang penyair kelas dunia yang begitu terkenal. Seorang penyair, Khalil Gibran, bisa mengambil selembar kertas, lalu menuliskan puisi, dan membuatnya berharga jutaan. Itulah yang dinamakan bakat. Seorang Rockefeller, dia adalah seorang dibilang jutaan, mungkin lebih daripada itu, dari Amerika. Kalau kita pergi ke New York, Bapak Ibu Saudara, kita akan mendapati ada satu bangunan yang begitu megah, Rockefeller. Dan seorang Rockefeller bisa menandatangani selembar akte dan membuatnya berharga puluhan miliar. Itulah modal. Dan seorang presiden, Bapak Ibu Saudara, bisa mengambil selembar surat, lalu memberi cap kenegaraan, dan semua orang tunduk pada isinya. Itulah yang dinamakan kuasa. Seorang tukang, Bapak Ibu Saudara, bisa mengambil barang seharga 50.000, lalu membuatnya menjadi sesuatu yang berharga 500.000. Itulah yang dinamakan keterampilan. Dan seorang pedagang, Bapak Ibu Saudara, bisa mengambil barang seharga 100.000, lalu meletakkannya di tokonya dan menjual seharga 200.000. Itulah bisnis. Dan Tuhan bisa mengambil suatu kehidupan yang tidak berharga, penuh dosa, dan membersihkannya, memberi Roh Kudus ke dalamnya, dan menjadikannya berkat bagi manusia lainnya. Itulah keselamatan. Itulah keselamatan. Dan untuk memperoleh keselamatan dari Tuhan, kita tidak perlu, bahkan kita tidak bisa berusaha dengan kekuatan kita sendiri. Yang perlu kita lakukan hanyalah percaya dengan segenap hati dan mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam Roma 10 ayat yang ke-9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Tuhan telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Sebagai pribadi yang sudah menerima anugerah besar tersebut, Bapak Ibu Saudara, sudah selayaknya kita mengucap syukur kepadanya.
Dan tidak berhenti sampai di situ saja. Kita pun wajib memberitakan kabar keselamatan itu kepada mereka yang belum mengenal Juru Selamat. Jadi jangan pernah menjadi pribadi yang egois. Kita telah mendapatkan keselamatan dengan gratis. Sudah selayaknya kita membagikan kepada orang lain dengan tidak menghitung-hitung. Menginjil bukan berarti kita harus pergi ke tempat yang jauh dan berkhotbah di sana. Namun hal ini bisa dimulai sejak sekarang, Bapak Ibu Saudara. Saat kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga orang-orang yang ada di luar Kristus merasakan dampak dari hidup kita, bahkan diberkati melalui keberadaan kita. Itulah awal dari proses memberitakan kabar anugerah keselamatan. Itu sebabnya di dalam pujian tadi dikatakan, biarlah kita selalu hidup bagi Tuhan untuk menyatakan terima kasih kita, sehingga ada banyak orang boleh mengalami amazing grace yang kita alami dalam hidup kita masing-masing. Mari sekali lagi Bapak Ibu Saudara, bersama-sama kita mau akui di hadapan Tuhan. Banyak alasan bagimu untuk tak menyelamatkanku, namun kau tetap mencariku. Mudah apabila kau mau untuk meninggalkan diriku, namun kau tetap besertaku. Bila ku masih bernafas kini, semua karena anugerah-Mu. Biar aku selalu hidup bagi-Mu, untuk menyatakan terima kasih-Ku. Bila ku masih bernafas kini, semua karena anugerah-Mu. Biar aku selalu hidup bagi-Mu, untuk menyatakan terima kasih-Ku. Sekali lagi katakan bersama, bila ku masih bernafas kini, semua karena anugerah-Mu. Biar aku selalu hidup bagi-Mu, untuk menyatakan terima kasih-Ku, untuk menyatakan terima kasih-Ku, untuk menyatakan terima kasih-Ku. Terima kasih Tuhan.
anugerah-Mu besar, kasih-Mu yang menyelamatkan kami. Terima kasih, anugerah-Mu Tuhan selamanya takkan pernah berhenti, takkan pernah berubah selamanya. Selamanya kami bersyukur, selamanya. Mari Bapak Ibu Saudara, bersyukur kepada Tuhan atas kasih dan rahmat yang begitu besar dalam hidup setiap kita, yang menjadikan kita boleh ada sebagaimana kita ada saat ini. Terlalu sering kita menyakiti hatinya, terlalu sering kita mengecewakannya dengan segala perbuatan tangan kita. Itu sebabnya tangannya dilubangi paku untuk menebus setiap perbuatan kita. Terlalu sering kita menyakiti hatinya dengan segala rancangan hati kita. Itu sebabnya tombak menusuk lambungnya sebagai penebusan bagi setiap dosa-dosa dan kesalahan kita. Terlalu sering kita menyakiti dia dan mengecewakannya dengan pikiran-pikiran kita. Itu sebabnya mahkota duri melukai kepalanya sebagai tebusan atas dosa-dosa pikiran kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, apapun bagaimanapun keadaan kita hari ini, itu bukan alasan untuk kita tidak bisa bersyukur dan berterima kasih atas anugerah karya penebusannya dalam hidup kita. Kalau kita boleh bernafas hari ini, tidak ada alasan lain selain daripada rencananya belum selesai atas hidup kita. Itu sebabnya biarlah hidup yang Dia telah tebus ini kita hidupi hanya untuk Dia, sebagai ucapan syukur dan tanda terima kasih kita kepadanya. Haleluya, haleluya. Serahkanlah hidupmu bagi Tuhan, dan biarkan Dia bekerja memakai hidupmu menjadi berarti. Haleluya. Bapa sumber anugerah, kembali kami datang di hadapan-Mu, membawa rasa syukur kami yang begitu dalam. Di saat kami menyadari akan betapa besarnya kasih-Mu bagi kami. Itu sebabnya setiap kali kami mengingat akan kasih dan kebaikan-Mu atas hidup kami yang tidak pernah ada habisnya, bahkan selalu Engkau perbaharui setiap pagi bagi kami. Kami merasa malu, sebab atas dasar apa Engkau begitu mengasihi dan mencintai setiap kami. Padahal kami sadar ya Bapa, bahkan sampai saat ini kami masih terus mengecewakan-Mu.
Kami masih terus menyakiti hatimu dan masih terus membuatmu bersedih. Oleh karena pikiran kami yang selalu negatif, kotor, penuh curiga. Oleh karena perkataan kami yang selalu mengeluh, menggerutu, protes, dan selalu komplain. Oleh karena perbuatan tangan kami, sebab setiap kali kami ingin melakukan yang baik, namun pada kenyataannya selalu yang jahat yang kami buat. Oleh karena rancangan hati kami yang selalu merasa jauh lebih pintar daripada Engkau Bapa, sehingga dengan kurang ajar kami selalu memberontak, lalu mengajarimu tentang apa yang harus Engkau kerjakan bagi hidup kami ini. Ampuni kami Bapa. Semua ini selalu membuat kami merasa malu atas kasih dan anugerah-Mu. Sebab sekalipun demikian, Engkau tidak pernah berhenti mengasihi dan mencintai kami ini. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang besar dalam hidup setiap kami Bapa. Itu sebabnya sadarkan kami saat ini bahwa anugerah yang telah Engkau berikan bagi kami bukan untuk kami nikmati sendiri, namun bantu kami untuk membagikannya lagi kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Dimanapun Engkau menempatkan kami saat ini Bapa, supaya mereka melihat perbuatan kami yang baik, lalu memuliakan Engkau Bapa yang di surga. Ingatkan kami, setiap nafas yang masih Engkau beri bagi kami adalah kesempatan bagi kami untuk membagikan kasih-Mu kepada mereka yang memerlukan uluran tangan kami. Inilah doa kami di hadapan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur atas anugerah-Mu yang begitu besar. Amin.